Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa tamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih ada kesempatan untuk melanjutkan kajian kita. Pada minggu yang lalu kita bicara soal penguatan iman dalam memahami akidah. Untuk malam ini kita bicara soal keyakinan terhadap adanya sirat. Sirat itu sering diterjemahkan jembatan. Orang Jawa mengatakan kuat siratal mustaqim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan selanjutnya, wa ayyumina, orang yang beriman itu harus meyakini bi anna sirata, bahwa sesungguhnya informasi tentang sirat itu hakun, benar adanya. Jadi kemarin kita bahas urusan iman itu tidak butuh logika. Dapat cerita dari hadis Nabi, dari para ulama tentang urusan akhirat, yaitu kita yakini saja. Karena urusan akhirat atau kehidupan setelah mati itu tidak ada yang bisa membagikan pengalaman. Jadi nggak tahu, orang sudah mati terus nggak mungkin balik lagi, nggak bisa cerita. Kadang ada orang mati terus hidup lagi, tapi yang nggak cerita apa-apa. Mati suri, kadang sampai 2 hari 3 hari. Tanya soal, ya apa kamu di sana melihat apa? Kadang-kadang ya tidak bisa menceritakan. Ada yang cerita aneh-aneh, tapi buat temen apa enggak itu enggak tahu bahwa alam. Tapi yang jelas bahwa orang mukmin itu harus berusaha meyakini apa yang diinformasikan oleh Rasulullah itu benar. Yang dimaksud sirat itu bahwa jisrun, semacam jembatan. Orang dulu ngartikan kuat itu paling pas. Jembatan itu kan agak lebar. Dulu dikatakan kuat siratal mustaqim. Jisrun mamdudun, jembatan yang memanjang alamat ni jahannamah, di atas tengah-tengahnya jahanam. Di atas neraka itu ada semacam jembatan yang mungkin bisa saja diartikan, kalau di bahasa Arab itu disebut jembatan, jisrun. Walaupun jembatannya lebar, tapi nanti kalau yang lewat itu wong sak donya mulai zaman Nabi Adam, ya bisa desak-desakan. Bisa saja ada yang kemudian kalau pagar pengamannya tidak kuat,
bisa jatuh. Itu kalau kita logikakan zaman sekarang, saking banyaknya orang, terus sampai pagar ambruk atau ambrol. Itu gambaran ahaddu minas saifi, dan ketajamannya melebihi ketajaman pedang. Ya dulu orang sarana untuk perang itu pakai pedang, dan kalau sudah disiapkan untuk perang itu diasah betul-betul tajam. Kiai-kiai Jawa mengartikan ahaddu minas saif itu berarti kan lebih tajam daripada silet. Yang gampang, karena memang kalau silet itu lebih gampang, istilah wong Jawa gampang bacoi. Kadang kalau nggak hati-hati ya bisa kebeler. Enggak, orang ulama-ulama kita dulu di Jawa khususnya itu maknai jisrun itu silet. Itu membentang sepanjang neraka jahanam itu ada namanya sirat. Wa adaqqu minas sya'rati, nah ini dijelaskan. Lebih kecil, lebih lembut minas sya'rati dibanding rambut. Dia nggak bisa dibayangkan. Kuat sak rambut terus lebih tajam daripada silet. Ya pasti kaki itu ya akan luka. Tazilu alaihi aqdamul kafirin. Nanti telapak kakinya orang-orang kafir itu mesti akan terpreset bihukmillahi subhanahu wa ta'ala, ya karena keputusan Allah. Jadi kalau orang-orang kafir itu sehebat apapun dia punya keterampilan untuk berjalan di atas tali, kadang-kadang ada akrobat berjalan di atas tali tampar terus galugur, itu keterampilan. Walaupun punya keterampilan seperti itu, kalau dia tidak iman, ya nanti nggak bisa, kan dijatuhkan oleh Allah. Ya Allah sudah memutuskan karena memang tidak percaya. Fatahwi bihim ilan nar, kemudian dia akan terperosok ke dalam neraka. Wasabata atau watasbutu alaihi aqdamul mu'minin. Telapak kaki orang-orang yang beriman nanti akan tasbut. Tasbut itu ya lawannya kepleset itu, dia akan tetap asal maknanya, akan aman bifadlillahi, karena anugerah Allah. Jadi orang-orang mukmin insya Allah nanti akan dibantu oleh Allah, akan selamat, tidak akan terpeleset. Wa yusaquna ila daril qarar, kemudian nanti akan digiring, dipandu ila daril qarar, untuk menuju darul qarar. Darul qarar itu maknanya rumah abadi, yaitu surga. Ulama-ulama dulu itu kalau mengartikan yusakuna itu asal maknanya digiring. Ada ayat wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Terus yang lain wasiqal ladina amanu ilal jannati zumara. Itu ulama-ulama yang sufi ketika mendengar ayat wasiqah
digiring. Itu banyak yang apa ya istilahnya nggak rela. Mosok mlebu swarga terus digiring kayak pesakitan. Yang neraka sih mungkin digiring. Karena banyak ulama-ulama dulu itu nggak mau. Ya Allah, jadikan kami nanti masuk surga, tapi jangan termasuk orang yang digiring oleh ya betul. Wong mlebu swarga digiring kaya wong diubrak. Ambek orang-orang yang dipersilakan dengan terhormat masuk surga, istilah orang Jawa disumanggaaken. Dalam kehidupan kita kan biasa, orang-orang yang terhormat, yang dianggap kadang-kadang kalau ada acara apa-apa ya dikawal terus dipersilakan. Nah, sing wong-wong biasa-biasa diubrak. Kono dalan kon dhewe. Nah, itu istilahnya di dalam Al-Quran begitu. Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumar. Nanti orang-orang kafir itu dikirim ke neraka. Sedangkan yang mukmin akan ya mungkin lebih sopan diartikan, walaupun kalimatnya sama, ya diartikan dikawal saja. Orang-orang kafir akan dijatuhkan oleh Allah, langsung istilahnya nyemplung neraka. Sedangkan orang-orang yang mukmin akan diselamatkan Allah. Nah, setelah lewat dari jembatan itu disiapkan minuman dari telaga yang disebut telaga Kautsar. Ya istilahnya kan habis orang rebutan lewat ngelak. Begitu sampai di seberang jembatan sudah disiapkan ada namanya haudun telaga, dan itu yang punya otoritas untuk memberikan izin minum telaga itu hanya Rasulullah. Nabi-nabi dulu tidak punya. Jadi hanya khusus Rasulullah disiapkan oleh Allah. Nanti umatnya yang sudah bisa melewati jembatan itu akan dikasih minum. Nah, setelah minum itu lamnya cuma ba'daha abadan. Dia tidak akan merasa haus selamanya. Artinya bukan berarti terus kalau nggak haus itu tidak butuh minum. Jadi mari ngoyong melak dikasih minum, setelah itu sudah hausnya hilang. Nah, ketika nanti masuk surga ada minuman macam-macam, ya masih bisa minum, tapi yang rasanya haus itu tidak hilang. Orang minum itu kalau tidak dalam kondisi haus itu bisa lebih menikmati daripada orang yang haus. Kalau mau beopo wae wis pokoke yang penting seger. Tapi kalau tidak dalam kondisi haus, kita masuk ke pesta terus ngalahin temen pasti wis jojok yang penting pokoknya ngombe. Tapi ketika tidak dalam kondisi haus, itu masih bisa milih-milih, karena ngombe dilihat, oh ini menarik, ini menarik. Itu bedanya kenapa digambarkan bahwa orang yang sudah minum dari air Kautsar itu nanti tidak akan haus. Supaya nggak ngongsok pada saat minum di surga itu, tidak seperti orang saking ngelak terus mereka opo wae saorone disangkap. Itu memberikan gambaran bahwa kenikmatan surga itu orang menikmati itu dengan begitu tenang, dengan begitu ya ketika memilih sesuatu itu memang tidak disusun-susun. Maka digambarkan setelah melewati sirat atau sering disebut siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jembatan yang lurus, tidak ada belokan.
eh, orang Indonesia membahasa Arabkan jalan tol itu Shiratal Mustaqim, jalan lurus, jalan tol Shiratal Mustaqim. Tol itu dari kata taul, taul itu panjang. Orang Arab juga begitu. Kalau ada orang tanya, terus arah yang ditunjukkan itu lurus, ya mereka juga jawab alat tul. Pokoknya lempeng saja, itu alat tul. Jadi kita tanya misalnya Ainal Madinah, di mana kota Madinah? Dijawab alat tul, lurus saja. Nah, jalan tol itu sebenarnya ya tolnya itu bahasa Arab, jalannya bahasa Indonesia. Jalan tol maksudnya jalan lurus tanpa hambatan. Banyak istilah-istilah bahasa Arab itu dipakai di kita. Kemudian disebutkan irduhu masiratu syahrin, lebarnya yang jadikan ukuran lebar. Biasanya kalau danau atau laut atau apa saja itu kan panjangnya tidak bisa dijadikan ukuran. Kali itu mesti yang jadikan ukuran lebar. Enggak ada orang bilang kali ini dawa, mesti kali ini ombong. Karena ombong ukuran lebar itu menjadi standar minimal. Ini urusan dawa ya aja ditakono, ini sampai terus nang laut. Nah, ketika berbicara soal telaga yang disiapkan oleh Allah, itu yang dijadikan ukuran irdu. Lebarnya saja itu masih rotu syahrin. Kalau kita telusuri dengan jalan kaki kira-kira selama perjalanan 1 bulan. Jadi ya lumayan. Mbok dawae sak pira. Lebarnya segitu. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Nanti airnya itu putih melebihi air susu. Ya tahu kok gambarannya itu susu, bukan air putih, bukan air bening. Ada yang bilang kita minum ini kan sering bilang air putih. Aqua, kalau sore apa ini Cleo. Kita minumnya apa? Air putih saja, bahkan nggak putih. Ini air bening. Kadang ada yang kritis, masa putih? Ini air bening. Kalau susu itu baru air putih. Tapi dalam istilah Rasulullah itu juga menceritakan ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya itu lebih jernih. Sebenarnya gitu mungkin lebih putih daripada susu. Karena susu itu lambang kejernihan. Jadi nggak salah sebenarnya orang mengatakan ini air putih, nggak salah. Karena Rasulullah mengistilahkan telaga Kautsar itu abyadu minal laban. Nah, laban atau susu itu memang lambang kejernihan. Ya tidak salah orang bilang air putih. Memang dari dulu istilahnya begitu. Mungkin maksudnya jernih. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dibanding madu. Walaupun kadang ada orang nggak senang manis-manis, tapi ini simbol saja. Simbol kenikmatan itu di kitab lain Imam Al-Ghazali mengatakan ya ada 3. Kalau urusan-urusan kenikmatan dunia itu diibaratkan seperti madu. Karena semua orang itu suka. Sampai
Semut pun kadang-kadang suka dengan madu. Terus simbol kemewahan itu wewangian. Maka di dalam gambaran-gambaran kenikmatan itu, kalau berkaitan dengan kenikmatan rasa, itu sering digambarkan semanis madu. Kalau urusannya dengan selera batin, itu digambarkan seperti misik, jadi harum-haruman. Di gambarannya begitu, karena tidak bisa, seperti harum itu kan bisa dinikmati tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya fisik, benda-benda material, itu digambarkan seperti madu. Kemudian kesenangan puncak itu digambarkan seperti suami istri. Itu gambarannya Imam Ghazali. Sehingga kata Al-Ghazali, manusia itu semua yang disenangi sampai kenikmatan puncaknya, ujung-ujungnya adalah hal-hal yang nilainya rendah. Jadi Pak Madu misalnya, itu walaupun banyak orang senang, kata Imam Al-Ghazali, itu sebenarnya diruntut itu ngono ilere tawon. Jadi tawon yang ngiler terus jadi madu. Ya, misik juga begitu. Misik yang terindah itu katanya dulu ba'du damil husal, darahnya kijang. Itu yang berikutnya. Jadi kita harus yakin bahwa nanti itu ada yang namanya haudun, telaga, atau ada yang mengartikan danau, disebut telaga Kausar. Kemudian haulahu abariku, di sekitar telaga itu ada gelas atau cangkir, ada duha bi adati nujumis sama, yang jumlahnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi nanti di telaga itu sepanjang jalur itu sudah ada gelas-gelas atau cangkir-cangkir yang disiapkan. Banyaknya sebanyak bintang di langit. Jadi walaupun banyak yang minum, ya nggak usah khawatir kehabisan gelas. Sudah disiapkan begitu banyak.